Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan terkait struktur pasar dan strategi harga atau pricing strategi. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Selvi Dwi Widianti SMM, dan kami juga akan memperkenalkan anggota kami. Kenalkan, nama saya Ria Melia dari Prodi Manajemen. Kenalkan, saya Pak Mono dari kelompok 1. Nama saya Ahmad Gibran Pratama dari program studi manajemen S1. Saya Putri Kinasjani dari kelas 06 SMJK 015. Langsung saya pembahasan. Untuk struktur pasarnya, menurut William J. Stevenson, pasar ialah tempat untuk kegiatan jual beli dengan alat tukaran uang, atau bisa dikatakan kalau pasar adalah tempat yang terdapat gerombolan orang yang ingin membelanjakan uangnya. Struktur pasar adalah penggolongan pasar berdasarkan struktur yang dapat dilihat dari jumlah produsen dan konsumen, karakteristik produk, mudah tidak keluar masuk. Pasar ada tidak informasi pasar Cash and Fair 2012. Strategi harga adalah salah satu bagian penting dalam menghadapi persaingan pasar global. Penetapan harga yang benar sangat berpengaruh pada penerimaan barang oleh pembeli di berbagai negeri. Perbedaan hanya dibeli di nilai tukar uang, kebijakan berdagang, dan biaya produksi. Jadi perhatian menentukan harga dan persaingan strategi harga yang tidak cocok dengan sifat pasar biasa menurunkan minat konsumen dan penghambat mencapai tujuan perusahaan. Kutip Prasetyo et al. 2023. Faktor yang berpengaruh pada penempatan harga menurut Dunia Pharma 2019 dalam permasalahan harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penjualan produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama pembeli memilih suatu produk. Menurut Febrianti and Muklis 2020, faktor primer yang berpengaruh terhadap penetapan harga merupakan permintaan, biaya, tujuan, pendapatan, laba, aktivitas pesaing, anggaran pemerintah, jenis pasar, syarat ekonomi, gambaran produk. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus mengenai perang harga antar aplikasi transportasi online, Gojek versus Grab. Seperti yang kita tahu, perang harga itu sendiri adalah bentuk persaingan pasar yang agresif di mana perusahaan-perusahaan dalam suatu industri secara berulang kali menurunkan harga produk atau layanan mereka di bawah harga pesaing untuk merebut pangsa pasar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatannya, baik itu transaksinya mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, nelayan terhadap layanan jasa itu sendiri. Transportasi online menyediakan layanan seperti motor, kayak GrabCar, GoRide, mobil, GoCar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Gojek dan Grab. Jadi, awal mula adanya Gojek itu pada tahun 2010 sampai 2014, yang dimana Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada 13 Oktober 2010 di Jakarta. Dan awal berdirinya itu 2010 sampai 2014, Gojek beroperasi sebagai perusahaan transportasi roda 2 yang berbasis call center. Selanjutnya itu di 2015 diluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS, memicu pertumbuhan pesat. Selanjutnya 2016 sampai sekarang Gojek berkembang dari layanan transportasi menjadi on-demand mobile platform dengan layanan GoFood, GoPay, GoSend, dan lainnya. Selanjutnya ada sejarah mengenai Grab, yang dimana awal mula didirikan Grab itu pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Tan Hui Ling di Malaysia dengan nama awal My Taxi.
Nah, lanjutnya 2013 mulai merambah keluar Malaysia seperti Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dengan nama Grab Taxi. Nah, selanjutnya itu pada tahun 2014 Grab Taxi resmi meluncur di Jakarta, di wilayah Jakarta. Nah, selanjutnya di 2015 Grab meluncurkan layanan ojek motor. Jadi awalnya itu Grab itu mobil, terus di 2015 Grab meluncurkan ojek motor. Nah, di 2016 seluruh layanan Grab Taxi, Grab Car, Grab Bike disatukan di bawah satu nama merek, yaitu Grab. Selanjutnya itu di 2018 Grab mengambil alih seluruh operasional Uber di Asia Tenggara. Dan sekarang Grab bertransformasi menjadi aplikasi serbaguna yang tidak hanya melayani transportasi, tetapi juga pengantaran makanan atau disebut Grab Food, dan logistik atau disebutnya Grab Express, hingga layanan keuangan yaitu Grab Pay. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang penetapan harga dalam industri ride hailing. Menggunakan sistem harga dinamis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kondisi real time, yaitu harga ditentukan berdasarkan jarak tempuh, kepadatan lalu lintas, serta keseimbangan antara jumlah permintaan penumpang dan ketersediaan mitra pengemudi. Yang kedua itu ada waktu dan situasi khusus. Di tarif cenderung naik pada jam sibuk, kondisi hujan atau hari besar, namun tetap bisa mengikuti batas tarif atas dan bawah dari pemerintah. Yang ketiga itu ada strategi kompetisi, terjadinya persaingan harga yang ketat untuk menarik konsumen di mana perusahaan yang sering menawarkan harga rendah atau promo voucher. Yang keempat ada dampak operasional, jadi strategi harga rendah ini memaksa perusahaan menanggung biaya operasional yang besar sehingga mereka tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari konsumen sebagai sumber pemasukan utama. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dari Gojek tersendiri ini. Yang pertama itu ada keunggulan seperti diversifikasi layanan, yaitu memiliki ekosistem luas mencakup kurir, belanja, dan GoFood yang memperluas pangsa pasar. Yang kedua ada sistem pembayaran terintegrasi, itu menggunakan GoPay yang bekerja sama dengan berbagai layanan bank untuk pembayaran non-tunai. Yang ketiga itu ada dominasi roda 2, lebih banyak digunakan dan unggul secara eksklusif untuk layanan transportasi motor. Selanjutnya ada kekurangan dari Gojek tersendiri, yaitu yang pertama adalah kendala teknis, seperti aplikasi sering mengalami kesalahan atau error. Yang kedua itu adalah masalah performa, seperti masih ditemukannya pengemudi dengan perilaku tidak pantas, serta adanya penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan Grab. Keunggulan dari Grab yaitu yang pertama ada kualitas layanan dan keamanan. Yang kedua ada dominasi roda 4, yaitu cenderung lebih dominan dibandingkan Gojek. Yang ketiga itu ada akuisisi strategis, memperkuat pangsa pasar melalui akuisisi Uber dan Uber Eats. Kekurangan dari Grab sendiri yaitu yang pertama ada biaya operasional. Di operasional pengiriman memakan biaya besar dan sangat terpengaruh oleh kenaikan tarif bahan bakar. Dua itu ada manajemen SDM. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan, adanya risiko penurunan kepuasan jika terdapat permintaan tips berlebihan dari mitra. Dan kesimpulannya adalah strategi harga dalam struktur pasar transportasi online merupakan faktor krusial yang dipengaruhi oleh permintaan, biaya operasional, dan kebijakan pemerintah. Gojek dan Grab bersaing ketat melalui perang harga dan sistem harga dinamis yang berubah sesuai kondisi cuaca, kemacetan, serta jam sibuk demi menarik minat konsumen. Secara keunggulan, Gojek lebih mendominasi pada sektor transportasi roda 2 dan memiliki ekosistem layanan yang luas, sementara Grab lebih unggul dalam layanan roda 4 atau mobil, serta standar keamanan dan verifikasi mitra yang ketat. Oleh karena itu, penentuan platform yang lebih unggul sangat bergantung pada kebutuhan spesifik, baik dalam jenis kendaraan maupun variasi lainnya. Di keunggulan Grab ataupun Gojek itu tergantung sama spesifik pelanggannya. Dia lebih membutuhkan yang mobil atau yang roda 4 atau dia lebih membutuhkan yang roda 2. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.